Udah kebagian rotinya semuanya? Airnya udah kebagian? Udah semua ya? Masih pengen? Beli sendiri. Ibu bapak ibu rahman tamunya Allah tamunya Rasulullah, sejarah Kuba masih panjang, namun kita sudah menuju tempat yang lain. Cuman tadi ada sedikit kayak di pasar mana? Di pasar mana? Malah milih Pasar Belik, Pak. Belik ya, Masya Allah. Jadi kalau beli di sini seperti yang kayak gitu harus cepat. Kadang-kadang itu orangnya dikejar-kejar polisi. Kalau bapak ibu misalnya nanti belum bayar, terus barangnya udah di bapak atau di ibu, mau dibayar ke siapa? Itu kalau di sini beli-beli kayak gitu sat-sat udah. Kalau cocok dengan barang, cocok dengan uangnya, harganya, maka kita jangan menunggu-nunggu di situ. Kadang-kadang polisi pernah kejadian salah tangkap, jamaah ditangkap, Pak. Katanya jamaah yang jualan. Pernah kejadian seperti itu. Makanya kalau mau beli set beres udah. Keluar aja dari situ. Karena tadi saya udah lihat di lapangan polisi mengintai orang-orang yang berjualan. Saya ngeri takutnya ada di antara salah satu jamaah kita salah sasaran ya. Kalau orang sini kalau yang namanya udah ketangkep urusannya panjang, beda lagi. Jadi kita kalau beli kalau bisa di tempat yang tenang. Memang murah tapi memang kayaknya kita kayak dikejar-kejar aja, Bu. Pernah kejadian, saya juga bingung harus bayar ke siapa. Ibu-ibu bawa abaya 2, nenek-nenek. Bu, kenapa? Ini saya bingung bayarnya ke siapa. Terus yang mana yang jualan nggak tahu. Terus mau dikemanain coba apa itu barang orang ya. Paham, Bu? Paham ya? Itu untuk antisipasi kita jangan sampai ada kejadian hal-hal yang sudah terkena dengan travel-travel lain. Bukannya kita tidak memperbolehkan belanja, silahkan, tapi dengan caranya, posisinya seperti apa. Bahkan pernah ada yang belanja, Pak, di Mekah nih, Pak, 6 orang, karena bapak-bapak beli sejadah banyak, duduk-duduk, ngerokok-ngerokok dulu, akhirnya ditangkap, sampai-sampai kena masuk penjara, Pak. Salah apa? Salah tangkap, disangkanya karena bawa sejadah banyak, jualan gitu orang kita. Itu untuk pengalaman ya. Ibu bapak ibu rahman, untuk selanjutnya kita akan menuju kebun kurma. Tadi perjanjian kita di Masjid Kuba berapa menit? 20 menit. Jadi berapa jam? Setengah jam gimana, Pak? 1 jam, Pak. Turun tadi setengah 8, sekarang setengah 9 baru jalan. Itu apakah karet yang nambah apa waktu yang nambah? Entah siapa yang salah, aku pun tidak tahu. Yang penting aku berharap kau mengerti dengan perasaanku. Aku berharap kau paham dengan keadaanku. Aku takut kehilangan dirimu di tempat ini. Akhirnya jadi kadinya deui, kitu deui Pak Haji. Sehat Pak Haji. Lanjut. Ibu bapak ibu rahman tamunya Allah tamunya Rasulullah. Ketika kita di kebun kurma, kita dianjurkan para pedagang atau penawar silakan gratis. Coba gratis, nyoba dulu, betul? Betul. Di sini ada pertanyaannya, nyoba 1, 2, 3 boleh-boleh saja, Pak Bu. Tapi kalau nyoba udah 1 kilo, setengah kilo itu bukan nyoba lagi. Berarti harus Dan yang kedua, ketika kita disuruh mencicipi jualan ini, maka kita minta halalnya. Ya, karena ini tanah haram. Jadi ketika kita halal, barangkali yang ditawarkan misalnya kurma sukari, yang kita makan kurma yang lain atau coklat yang lain, maka kita minta kepada pembantunya atau pelayannya minta halal dulu. Takutnya itu jadi barang akhirnya kita mengganjal kepada diri kita. Hati-hati, oke? Apakah di sini ketika kita ke kebun kurma mau belanja kurma? Silahkan. Saya tidak akan menyaram atau tidak bolehkan, silahkan. Namun dengan satu syarat, ketika kita berbelanja di tanah haram maka niatkan lillah karena Allah. Yang kedua karena sedekah berbuat baik di tanah haram Madinah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membahagiakan pendudukku atau umatku yang berada di kota Madinah, maka sama dengan membahagiakan diriku, kata Rasulullah. Berarti kita ketika kita berbelanja di sini
bukan beli barangnya tapi beli berkahnya. Saya pernah bertanya seorang syekh, orang mana, orang Irak, ya, beli kurma begitu banyak yang luar biasa. Kata saya bertanya, ya syekh, kenapa antum beli kurma di sini sekian banyak banget? Apa saya bilang, memang di Irak pohon kurma ada, kurmanya bagus-bagus. Namun kami bukan membeli kurmanya di sini, melainkan membeli berkahnya. Mau sekilo, setengah kilo, mau seperempat, atau 2/4, atau 3/4, atau 4/4, silahkan. Yang penting ketika nyoba, minta halalnya dulu, ya. Ibu bapak, sudah cukup zaitunnya? Sudah, ini masih ada zaitun nih, sama nih. Kalau ada yang mau masih ada, ya. Sama 50.000, ya. Satu lagi, oke, ya, nanti kita bagikan kembali. Kalau di kebun kurma biasanya ini 25 atau 20, ya. Di sini insya Allah 50.000 saja, ya. Kehitung 12 real itu, ya. Ibu bapak, doifullah, doifurrahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Dalam kurma, bermacam-macam kurma, diantaranya ada sukari. Apa? Sukari, artinya sukari apa? Sukar berdiri. Nah, ini udah jorok nih pikirannya, udah jorok nih. Maksudnya sukar berdiri di sini adalah kurma ini mengandung protein yang bagus, khusus untuk laki-laki. Saya tawarkan di grup, gak ada yang nyaut, berarti gak ada yang butuh. Kata saya, mau beli di sini mungkin, kata saya. Ini sukari ini khasnya ketika kalau di kampung kita diibaratkan seperti pisang, Pak. Jadi kalau hajatan nggak ada kurma sukari ini, di sini kayak hambar. Karena apa? Karena sukari ini mempunyai zat yang luar biasa. Bahkan dalam keterangan para ahli medis, memakan kurma 7 biji atau 3 biji itu sama dengan makan 1 piring. Kalau nggak percaya coba aja deh. Kalau kita insya Allah Pak, kalau kita dijamin lapar lagi Pak. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Nggak terbiasa, masa makan kurma 7 biji udah kenyang? Nggak ada kan? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Karena makanan khas kita adalah nasi. Makanya di sini gendut-gendut. Allahu Akbar. Ibu bapak Rahman. Yang kedua ada kurma ambar. Ambar ini termasuk juga kurma Maryam, yaitu ketika Siti Maryam akan melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maka pada saat itu Allah menunjuknya agar menggeserkan, atau kalau istilah kita mengapakan? Halo? Rontokan. Kalau bahasa Jawa apa? Kalau menggoyang-goyangkan? Rontok. Apa? Apa? Mendambakan? Rontokan. Mengoyak-oyakan sehingga kurma-kurma itu jatuh. Maka Sayyidah Maryam memakannya apa? Gerok-gerong. Ya terserah deh lah. Digoyang-goyang istilahnya, tapi bukan goyang dompet, bukan ya. Digoyang-goyang pohon kurmanya, maka kurma itu berjatuhan sehingga Sayyidah Maryam bisa memakan kurma itu. Maka Sayyidah Maryam memakannya. Kurma Maryam ini bentuknya besar, lonjong, kemerah-merahan. Yang selanjutnya ada kurma ajwa aliyah, ya. Kurma ajwa aliyah ini adalah kurma obat, tapi harganya lumayan luar biasa. Kalau di sana bisa kita dapatkan, kalau bisa di sana di harga 60 atau 70, di sini insya Allah lebih dari itu, ya. Yuk kita Bismillah.